Ciaoan pemirsa dulu sekarang. Artinya selamat pagi ya dalam bahasa Mandarin. Wah, suasana Imlek sudah mulai terasa ya. Tuh, lihat banyak banget yang menjual pernak-pernik Imlek. Merah dan meriah. Itulah yang terlihat saat perayaan Tahun Baru Cina ya. Tuh, lihat berbagai macam pernak-pernik Imlek terpajang di kawasan Pecinan Petak 9 Jakarta Barat ini pemirsa. Kalau main ke kawasan pecinan ini, rasanya seperti lagi berada di negeri Tiongkok ya. Memang perayaan Imlek sangat identik dengan warna merah dan emas. Tentunya ini menjadi simbol identik Imlek dari masa ke masa dan masih terus dipegang teguh hingga kini. Menurut mitos yang dipercaya, warna merah melambangkan kekuatan, kesejahteraan, serta hoki yang berlimpah. Selain itu, merah juga melambangkan semangat yang berapi-api untuk menyambut tahun yang baru. Sedangkan warna emas berarti kemakmuran, kehangatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan tentu saja kekayaan. Pernak-pernik Imlek cantik-cantik ya. Nah, pemandangan di kawasan ini benar-benar berasa di negeri tirai bambu ya. Apalagi sepanjang deretan jalan ini dipenuhi pedagang etnis Tionghoa. Pemirsa dulu sekarang, budaya Cina memang sangat erat ya untuk soal berbisnis atau juga berdagang nih, karena sudah ada sejak zaman dinasti Han dan mereka juga lah yang membuka jalur sutra. Nah, prinsip berdagang seperti ini juga yang menginspirasi senias perfilman Indonesia untuk diangkat ke layar lebar. Seperti apa filmnya? Ini dia. Minggu lalu harga kecapnya nggak segini lah. Kalau nggak percaya, cek toko sebelah. Aku jadi kandidat buat dipromot ke regional office. Misalnya kamu yang kepilih. Erwin Surya, Brand Director Southeast Asia. Terus kliennya kayak apa? Makin kaya makin rese. Untung kamu miskin ya, Mbak. Lucu ya pemirsa, film komedi ini memang menceritakan bagaimana kompleksnya masalah keluarga dari etnis Tionghoa yang mewariskan usaha dagang ke keluarganya. Film ini mencoba menuangkan kisahnya dengan balutan komedi yang dinamis. Pagi di sini. Mas Kunchara. Manggilnya jangan Mas Kuncoro, cukup Kuns. Gondrong, jotoknya tuh dipanggilnya Coro. Kecoa dong. Kegigihan berdagang mereka rupanya turun-temurun yang berlangsung sejak masa dinasti Han hingga kemudian dikenal dengan jalur sutra perdagangan. Jalur darat ini menghubungkan Tiongkok dan dunia barat. Nah, karena Tiongkok dikenal sebagai penghasil kain sutra dan diekspor ke berbagai penjuru dunia, makanya rute ini kemudian disebut dengan jalur sutra. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh hingga mencapai puluhan ribu mil, hanya menggunakan transportasi seadanya. Sesekali mereka berhenti di suatu tempat atau negara untuk menjual barang dagangannya sekaligus beristirahat. Pedagang yang berbisnis di sepanjang jalur sutra ini biasanya sering mampir di kedai teh pinggir jalan untuk meminum teh pada sore hari dengan camilan berupa dimsum. Kalau tidak habis dimsum ini mereka bawa untuk bekal di perjalanan. Nah, dari sinilah nama dimsum mulai dikenal hampir di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Fresh from the oven. Wah, memang untuk makan dimsum ini harus dalam kondisi hangat ya. Kalau sudah dingin, kurang nikmat. Ya udah, kalau gitu kita langsung lihat aja yuk proses pembuatan dimsumnya. Ini dia bahan-bahan setengah untuk membuat dimsum spesial Imlek ini. Nah, kalau yang warna-warni ini adalah kulit dimsumnya yang telah diproses. Lucu-lucu ya. Sedangkan yang ini adalah isi dimsumnya, yaitu daging ayam.
Oh ya, kalau untuk isiannya bebas ya, sesuai selera. Langkah pertama, adonan tepung terigu yang bulat warna-warni ini digiling sampai tipis. Sambil dibentuk lingkaran ya, jangan sampai robek nih, harus hati-hati banget. Wah, coba lihat Mas. Kelihatannya yang masih amatiran. Nih, kalau saya nih punya. Nih, kalau si Mas punya. Bagus ya. Ternyata kalau untuk membuat dimsum ini perlu teknik khusus dan seninya tentunya. Karena biar indah. Ya Mas? Iya. Dah, bener nggak nih Mas? Lepasin lagi nih? Iya. Bisa ya? Lagi, bisa. Boleh lah ya. Proses selanjutnya, masukkan daging gilingnya sambil ditekan-tekan seperti ini agar padat dengan bumbu. Setelah terisi, dimsum siap untuk dikunci dengan teknik memutar dan melipat seperti ini. Jangan sampai salah ya, karena akan mempengaruhi hasilnya saat dikukus. Dibentuk seperti ini ya, dan harus tertutup pada bagian permukaannya agar isinya tetap di dalam. Gampang kan? Nah, setelah semua terisi, susun satu persatu ke dalam kukusan bambu ini. Langsung dibawa ke tempat pengukusan ya. Hati-hati, kukusan ini bersuhu 100 derajat Celcius. Panas banget. Taruh dimsum di atas kukusan ini. Pastikan tertutup dengan baik. Mas, ini di steam berapa lama? Ini disteam selama 4 menit. Oh, selama 4 menit? Iya. 4 menit lumayan lama sih ya. Iya. Kalau gitu, saya tunggu di depan aja ya. Oke, baik. Oke. Nanti saya antar ke depan. Baik, kalau gitu makasih ya Mas. Pemirsa, ada tradisi unik nih saat Imlek sebelum makan dimsum. Ada hal yang nggak boleh dilupakan, yaitu sajian Yuseng. Ini udah pada lapar kayak ini ya. Lapar banget ya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Iya. Iya, iya, iya. Ayo pinggir-pinggir. Kue. Kongsi. Yuseng atau sayuran campur dengan saus khusus umumnya disantap saat Imlek alias Tahun Baru Cina. Untuk menyantap Yuseng juga ada tahapan doa yang dipanjatkan oleh sang pramusaji. Setiap langkah untuk mencampurkan bahan-bahan ini pun selalu disertai dengan doa. Bapak Ibu, saya persilahkan diri saya Iya. Ya. untuk mengaduk pisangnya. Semakin tinggi adukannya, semakin banyak rezekinya. Kongsi Facai, selamat tahun baru. Tachia Ichilau Loto Fungsung Sueju. Nah, setelah semua bahan tercampur, ini menandakan doa pun selesai. Baru deh boleh dimakan, tapi harus diaduk-aduk dulu ya. Nah pemirsa, ini dia proses aduk-aduk ya. Nah menurut dari kebudayaan Tionghoa bahwa kalau semakin tinggi cara mengaduknya nih, semakin banyak rezekinya. Banyak rezeki ya? Iya, banyak rezeki, Amin. Makan-makan. Wah, banyak banget ya makanan di atas meja ini. Untuk itu, makannya harus bersama keluarga atau teman ya. Selain banyak menu yang dihidangkan, dari atas meja sini juga akan terjalin keakraban. Ya pemirsa, biasanya kalau dimsum ini identik dengan satu warna, tapi kalau dimsum Xiao Long Pao ini identik dengan warna-warni, jadi menambah selera makan nih pemirsa. Nah biasanya lagi nih kalau dimsum ini ditemani dengan teh anget atau istilahnya yamcha, jadi makin seru deh. Yuk makan dulu yuk. Pemirsa dulu sekarang, kawasan pecinan hampir ada di beberapa bagian di Indonesia ya. Seperti di kawasan Petak 9, Jakarta Barat. Kawasan ini rata-rata dihuni dari etnis Tionghoa. Beberapa negara di dunia juga memiliki kawasan pecinan atau Chinatown seperti di negara Paman Sam, Amerika Serikat ini, tepatnya di New York, Manhattan.
Chinatown di Manhattan adalah sebuah distrik yang menjadi daerah kantung tempat tinggal etnis Cina tertua di luar Asia. Tempat ini sekaligus komunitas terbesar di belahan bumi bagian barat dengan populasi diperkirakan mencapai 90.000 hingga 100.000 orang. Tuh lihat, tulisan di papan toko ini saja ditulis dengan huruf Cina. Ditambah sepanjang jalan kawasan ini ramai banget menyajikan kuliner khasnya. Imlek belum lengkap tanpa dodol Cina, atau yang lebih dikenal dengan kue keranjang. Kue keranjang ini adalah kue khas yang selalu disajikan pada saat perayaan Imlek. Dalam bahasa Mandarin, kue keranjang ini disebut dengan Nian Gao, atau dalam dialek Hokkien disebut dengan Ti Kue, yang artinya keranjang. Kalau gitu, langsung aja yuk lihat seperti apa sih proses pembuatan kue khas tahun baru Cina ini. Nah, sebelum diproses menjadi kue keranjang, harus disiapkan dulu nih bahan utamanya, yaitu beras ketan. Cuci hingga bersih lalu tiriskan sampai kering. Setelah kering, proses selanjutnya adalah penumbukan menggunakan lesung kayu tradisional ini. Nah, uniknya kue keranjang yang diproduksi di sini masih manual, yaitu menggunakan tenaga ibu-ibu ini. Wah, hebat ya! Pemirsa lihat nih, suasananya seru banget. Ibu-ibunya pada kuat semua ini. Nah, di sini adalah proses awal pembuatan kue keranjang. Ini namanya menumbuk beras ketan. Ibu Napsi, saya mau bantu dulu ya. Bisa boleh bantu, Bu? Boleh. Saya coba ya. Iya. Nih. Kayak gini, Bu. Iya. Tumbuk, ayo semangat! Penumbukan beras ketan ini harus benar-benar halus, tidak boleh kasar ya, agar menghasilkan tekstur tepung yang halus. Oh iya, per orang memiliki tugas untuk menumbuk sebanyak 10 kg ketan per harinya. Semangat ya Bu! Beras ketan yang telah berubah menjadi tepung ini selanjutnya dibawa ke proses produksi. Proses penimbangan ini sebagai penanda bahwa ibu-ibu ini telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menumbuk beras ketan seberat 10 kg. Hal ini berkaitan juga dengan upah mereka per harinya. Uniknya lagi nih pemirsa, tepung beras ini belum bisa langsung diproses, harus difermentasi terlebih dahulu di dalam wadah ini selama 20 hari. Wah, lama ya. Tujuannya agar kue keranjang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Adonan yang sudah melewati masa fermentasi selanjutnya dibawa ke mesin pengadon ini ya, dan masukkan juga secara perlahan cairan gula pasir, lalu proses hingga 15 menit. Setelah tercampur rata, saatnya masukkan ke dalam cetakan keranjang ini. Ini tadi setelah proses pengadonan semuanya, adonan dimasukkan ke dalam cetakan daun seperti ini. Ini beratnya harus sekitar 500 gram. Nih, kita timbang dulu. Benar nggak, Bang? Benar? Pas. Setelah semua cetakan terisi, lanjut masukkan ke dalam kukusan raksasa ini. Wah, gede banget ya kukusannya. Nah, adonan kue keranjang ini dikukus kurang lebih selama 12 jam. Nggak usah nunggu yang 12 jam ya, yang udah matang ada nih. Tarik terus sampai ke angkat penutupnya. Nah, ini semuanya serba manual. Nah, kue keranjang tadi sudah dimasuk ke dalam kukusan dan ditunggu selama 12 jam. Ini dia hasilnya. Kita buka kukusannya seperti ini. Nih, lihat. Luar biasa ya proses pembuatan kue keranjang ini, panjang banget prosesnya. Nah, adonan yang sudah matang ini dibawa ke bagian finishing untuk digunting bagian daun pisangnya yang masih tersisa. Oh iya, untuk membungkusnya saja ada tekniknya lagi nih pemirsa. Nggak asal-asalan, salah-salah kuenya bisa rusak. Gagal jualan deh. Setelah terbungkus rapi, selanjutnya dibawa ke bagian penyusunan dan sekaligus didinginkan selama 2 jam. Lalu kue keranjang siap untuk dijual.
Tuh lihat, ramai banget ya pembelinya, apalagi saat mendekati Imlek. Jangan ditanya, permintaan meningkat drastis. Peminat kue keranjang ini tidak hanya berasal dari pembeli lokal saja, tapi sudah ada pemesanan tingkat internasional. Biasanya kue keranjang mulai digunakan sebagai sesaji dalam upacara persembahan kepada leluhur saat 7 hari menjelang tahun baru Imlek dan pada malam menjelang tahun baru Imlek. Kue ini juga biasanya tidak dimakan hingga hari Cap Gome atau malam ke-15 setelah tahun baru Imlek tiba. 我的情人好可爱，他家住在我家对面，用不着很多时间，走步就到他门前，真的好怀念，走步就到他门前。